Selamat bergabung. Seperti undangan dari kami kemarin, bahwasanya hari ini kita akan menjelaskan peluang-peluang pembiayaan usaha khususnya di bidang jasa konstruksi. Kami akan memberikan materi-materi yang menjadi pembicaraan utama kita hari ini. Sebelumnya mungkin Pak Martinus bisa saya tahu ini peserta yang kita harapkan bergabung. Ya, kita ada banyak, saat ini sudah hampir semua peserta yang mendaftarkan sudah hadir. Itu ada dari Sulawesi Utara ada 2 yang saya minta bantu untuk koordinasikan, Ibu Desi dan Ibu Sri Suyati. Maksud Bapak, Fandi ingin memperkenalkan dulu atau bagaimana? Saya lanjut dulu ya ke materi. Lanjut aja Pak, iya. Nanti kalau untuk perkenalan pada saat kita tanya jawab aja Pak ya. Baik Pak Martinus. Oke Pak, silakan Pak, dilanjutkan saja ke materinya. Ya Bapak Ibu yang masih mendengar suara kami, bila mana ada kesalahan teknis, kami mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Semoga webinar kita hari ini membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dari awal kami jelaskan bahwasanya kami APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, yang pada hari ini memiliki program pemberdayaan anggota, baik itu anggota yang aktif maupun anggota luar biasa. Sehingga dalam pemberdayaan anggota ini kami membutuhkan beberapa terobosan-terobosan penting terkait khususnya di bidang pembiayaan infrastruktur. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan memberikan sedikit pengenalan program pembiayaan di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur yang meliputi sub bidang transportasi, logistik hub, UMKM, dan startup. Bapak Ibu sekalian, program yang kami bawakan hari ini adalah program pembiayaan dari MCC. Apa sih MCC? MCC itu adalah Millennium Challenge Corporation dari Amerika Serikat yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini menjadi lead programnya Bappenas. Jadi Kementerian PPN atau Bappenas menjadi lead program untuk MCC ini. Bapak Ibu yang khususnya berasal dari Sulawesi Utara, memang MCC Kompleks 2 ini ya adalah kelanjutan daripada Kompleks 1 tahun 2018 silam. Jadi program pertama sekali adalah 2013 sampai 2018 yang lalu, dan itu sudah mengucurkan pembiayaan sebanyak 474 juta US dollar. Jadi saat ini adalah Kompleks kedua atau tahap kedua sebelum berakhir di tanggal 31 Januari 2022 ini. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat ya program alokasi yang Kompleks 1 silam dan bagaimana pemerintah Indonesia memastikan prosedur ataupun dasar hukum daripada pemberian pembiayaan ini. Yang dimaksudkan program MCC Hibah adalah pemerintah Amerika memberikan persentase 30% hibah dan 70% adalah utang investasi. Di dalam dasar hukum ini, pemerintah kita Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang dana perwalian, di mana dibentuklah wali amanah MCC yang mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi
organisasi maupun masyarakat sipil. Sehingga Bappenas sebagai focal point untuk program ini. Bagaimana proses juklis, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis daripada program hibah ini. Program hibah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 124 garis miring PMK titik 05 garis miring 2012 tentang mekanisme pengelolaan hibah MCC JO atau diperkuat ya, diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 80 garis miring PMK 05 2018 sehingga PMK nomor 124 Jungto diperkuat dengan PMK nomor 80 05 2018. Inilah dasar hukum daripada program hibah ini, Bapak Ibu. Ini kami bisa berikan sedikit apa-apa saja sih yang didanai sama MCC Amerika. Untuk Kompak 1 periode yang lalu itu berkaitan dengan kemakmuran hijau atau energi baru terbarukan. Di sana ada beberapa PLTS maupun PLT biogas yang dibangun oleh MCC Amerika. Kemudian pencegahan stunting terkait penyediaan bidan, kader posyandu, dan segala macamnya atau pelatihan untuk tenaga kesehatan. Begitu juga dengan modernisasi pengadaan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan program Kompak 2 yang saat ini sedang berjalan? Program Kompak 2 yang saat ini berjalan itu lebih menitikberatkan kepada yang namanya sub bidang transport, logistik hub, UMKM, dan startup. Jadi bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, seperti apa sih langkah-langkah atau milestone yang perlu disiapkan oleh para penerima hibah tersebut atau donor ya, donor dana tadi. Di sini ada beberapa milestone yang harus disiapkan dan itu juga harus mengikuti aturan dan peraturan MCC. Ya. Yang pertama constraint analisisnya terhadap project, kemudian root cause analysis project, konsep note project, kemudian penyusunan proposal proyek, dan penyampaian proposal proyek. Bagaimana timeline ataupun dasar hukum terkait proses-proses di atas? Itu juga sudah dituangkan dalam surat Sekretaris Kabinet nomor B.74 garis miring Seskap garis miring Ekon garis miring 2 garis miring 2019 perihal keikutsertaan Indonesia dalam program Kompak 2 hibah. Inilah Bapak Ibu tahapan-tahapan daripada Kompak 2. Memang perlu kami ingatkan bahwasanya program ini sudah memiliki waktu yang sangat sempit karena closing date daripada pengajuan proposal tersebut ada 31 Januari. Namun Bapak Ibu, bila mana proposal-proposal tadi bisa disiapkan dalam 3 minggu ini dan kemudian bisa dikomunikasikan kepada gubernur-gubernur terkait, maka program ini bisa disubmit kepada Bappenas dan Bappenas yang akan melakukan review proposal tersebut. Ini saya lanjut bagaimana kriteria pilihan, kriteria wajib maupun kriteria tambahan. Apa-apa saja sih yang dimaksudkan dengan kriteria investasi MCC tersebut? Yang pertama, proyek-proyek tersebut yang kita titik beratkan adalah dapat mengurangi root cause of binding constraint, menghasilkan economic return yang memenuhi minimum rate of return-nya, sehingga dapat diselesaikan dalam 5 tahun. Jadi kalau kita submit 2021, kemudian kita mulai start kick off-nya itu 2022, maka 5 tahun ke depan adalah 2027. Proyek tersebut harus sudah selesai. Nah, baik itu proyek bisa kita afiliasikan dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Per 5 tahun, per 5 tahun. Kemudian
country ownership, ya, konsultasi dengan stakeholder, kemudian koordinasi dengan donor, komitmen dan peran pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah provinsi. Memuat indikator keberhasilan proyek, kemudian memastikan keberhasilan dari hasil proyek. Bapak Ibu, kriteria pilihan tambahan dari MCC itu juga wajib menitik beratkan yang namanya economic return yang melampaui minimum rate of return daripada investasi tersebut. Kemudian kemanfaatannya bagi penduduk miskin. Kemudian menghasilkan manfaat sosial, baik itu untuk lingkungan sekitar maupun daerah yang sedang kita fokuskan dalam pembangunan proyek. Kemudian mempromosikan kesetaraan gender melampaui persyaratan minimum. Kemudian kriteria pilihan tambahan lainnya adalah mempromosikan investasi swasta, menghasilkan nilai tambah average untuk proyek-proyek tersebut. Artinya proyek-proyek tersebut adalah bisa menghasilkan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan. Kemudian mempromosikan inovasi maupun kreativitas daripada penggunaan dana-dana proyek yang didapatkan. Sehingga Bapak Ibu, kalau bisa kami simpulkan bahwasanya pola proyek ini adalah 30% dana hibah, 70% utang investasi. Kalau di dalam dunia keuangan ataupun funding investment ini disebutkan dengan blended finance. Bapak Ibu, untuk Compact 2 ini ada 5 provinsi yang mendapatkan fokus utama. Ya, yang pertama Sumatera Selatan, kemudian congratulations untuk teman-teman di Sulawesi Utara, ya, dengan Pak Martinus. Terima kasih sudah memberi inisiasi untuk ke teman-teman yang di Sulawesi Utara. Karena Sulawesi Utara juga menjadi salah satu provinsi yang terpilih untuk mendapatkan pembiayaan ini. Kemudian Provinsi Riau, Provinsi Bali, dan Kepulauan Riau. Ini kami bisa berikan proposal proyek workstream pembiayaan infrastrukturnya, ya. Seperti apa yang harus kita siapkan dalam binding constraint itu, ya. Apa-apa saja, kemudian nanti dalam proposal ini berkait dengan yang namanya feasibility study (FS). Rencana selanjutnya daripada proposal proyek ini adalah yang pengaju bisa berupa dari perusahaan, PT, CP, koperasi, maupun daripada BUMD. Sehingga Bapak Ibu, kami sarankan agar dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui BUMD. Nanti bisa pola JO, Joint Operation, antara perusahaan swasta maupun dengan BUMD provinsi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, Pak Martinus, sehingga nanti untuk lebih detailnya kita bisa melalui training-training yang lebih komprehensif. Untuk saat ini saya pikir masih cukup ini dulu pembukaan atau pemahaman terkait apa sih dana hibah dari MCC United States of America ini. Saya kembalikan ke Pak Martinus, silakan Pak Martinus. Oke, baik, terima kasih Pak Fadi atas presentasinya yang jelas ya. Tetapi untuk saat ini baru poin-poinnya yang disampaikan. Ada yang perlu kita perhatikan bahwa pengajuan proposal ini itu juga harus dilakukan, diupayakan terakhir di bulan Januari 2022 ini ya teman-teman. Nah teman-teman, nantinya
saya mempersilakan kepada teman-teman untuk bertanya ya, untuk mengadakan tanya jawab. Sesi tanya jawab sekarang. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, bisa diberikan tanda di reaction-nya, sebelah kanan bawah itu ada reaction, itu bisa tekan raise hand ya. Nah, seperti yang saya lakukan, di layar saya ada raise hand. Silakan kalau teman-teman mau bertanya, silakan raise hand. Silakan bagi yang mau bertanya, boleh untuk mengacungkan tangannya dengan menekan tombol reaction di sebelah kanan bawah. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya, mungkin Pak Fandi, saya ingin bertanya ya Pak ya, untuk terkait dengan mekanisme pengajuan proposalnya Pak Fandi, tadi disampaikan paling lambat 31 Januari ya tahun ini. Nah, untuk misalnya teman-teman di sini kan pesertanya mayoritas dari Provinsi Sulawesi Utara. Bagaimana Pak mekanisme untuk pengajuannya ke sana? Ya, langsung saya jawab ya Pak Martinus. Yang pertama, para pelaku usaha tersebut ya berfokus pada bidang yang pertama infrastruktur, ya, transportasi, logistik hub, UMKM dan startup. Itu dulu yang menjadi fokus subbidang yang mau digarap. Kemudian dalam proposal itu harus dipikirkan bagaimana pembiayaan tersebut minimum ya, minimum itu di angka 500 miliar. Jadi 500 miliar itu adalah dana minimum yang akan diberikan oleh MCC terhadap satu badan usaha. Kemudian setelah itu dilakukanlah 5 bagian penting tadi, bagaimana penyusunan proposal-proposal yang berkaitan dengan forecast-nya, kemudian outcome analisisnya, kemudian feasibility study-nya, kemudian master perencanaan tata project-nya tersebut, dan banyak lagi dokumen-dokumen pentingnya. Setelah itu dijalani, tapi karena waktu juga sudah terbatas 3 minggu, bisa langsung dikomunikasikan ke Gubernur Sulawesi Utara. Sehingga saat ini Gubernur Sulawesi Utara, saya akan tunjukkan Bapak Ibu, sudah memiliki proyek ini ya. Jadi kalau di Sulawesi Utara itu sudah diajukan ya, apa namanya, proyek sudah diajukan kepada Gubernur Sulawesi Utara. Ada beberapa proyek, saya akan cek untuk Sulawesi Utara. Ya. Untuk Sulut itu ada 2 proyek ya Bapak Ibu. Bisa lihat dari screen kami. Ya, ini Bapak Ibu dapat melihat screen share kami. Di sini Sulut ada 2 proyek yang sudah disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Ya. Yang pertama adalah enhancing the connectivity to support Manado, Bitung, Mongondo,
MBM ya, Economic Corridor. Ini terkait transportasi ya. Kemudian Linking Island Economic Potential with Special Economic Zones (SEZ). Itu sudah dapat penilaian daripada Bappenas. Dua proposal tersebut ya. Ini Bapak Ibu ya, yang perlu kita titik beratkan bahwasanya Manado atau Sulawesi Utara itu masih perlu beberapa proposal yang disubmit. Ini hanya baru 2 yang masuk dari Sulawesi Utara. Ada pertanyaan lagi, Pak Martinus? Oke, sebelum nanti teman-teman bertanya, nanti saya menunggu ya teman-teman kalau ada pertanyaan. Untuk tadi saya dengar ada UMKM ya Pak ya, yang untuk program kedua ini akan masuk di dalam kategori 5 bidang yang akan diberikan dana tersebut. Bisa dibantu dijelaskan Pak UMKM seperti apa yang bisa kita ajukan untuk ini? Kalau tadi yang Bapak tampilkan itu kalau tidak salah periode pertama ya Pak? Atau itu juga untuk periode 2 ya? Kelihatannya memang sepertinya itu adalah untuk proyek-proyek yang tadi dikonstruksi besar. Satu di Linking Island itu ada pariwisata ya. Karena di program pertama itu pariwisata mungkin masih masuk. Nah, untuk UMKM-nya sendiri, berhubung peserta kita di sini banyak juga yang tergolong dari UMKM, bisa diinformasikan Pak seperti apa untuk pengajuannya? Ya, untuk UMKM Bapak, kami sudah ada beberapa kelompok ya, kelompok ataupun asosiasi, contohnya HKTI ya, Perempuan Tani, Kerukunan Tani Indonesia ya, di Kepulauan Riau. Itu kita sudah lakukan beberapa pengarahan terkait mereka ya, bahwasanya di dalam himpunan kerukunan tani itu ada juga banyak pelaku-pelaku UMKM yang berkaitan dengan pertanian, perikanan maupun komoditi komoditi laut ya, sehingga para pelaku UMKM tadi itu bersinergi satu sama lain dalam satu asosiasi atau dalam satu kelompok, sehingga misalnya si UMKM yang satu bisa melakukan perencanaan proyek ya, perencanaan proyek yang bisa terafiliasi satu sama lain. Jadi contoh begini Pak Mar, katakanlah satu UMKM itu hanya butuh dana 50 miliar, sementara pengajuan dana itu kan minimal 500 miliar, sehingga UMKM ini bisa bersinergi dengan UMKM lainnya dengan total penggunaan di atas atau lebih sama dengan 500 miliar, sehingga mungkin dipanggil ataupun disatukan ya kelompok-kelompok UMKM yang lain yang kecil-kecil digabung menjadi logistik hub. Nah, jadi yang diajukan adalah project proposal logistik hubnya untuk UMKM gitu. Jadi diintegratedkan dia Pak Martinus. Cukup jelas Pak Martinus? Cukup jelas, tetapi dana pengajuannya harus di atas 50 M ya Pak ya? Atau bisa di bawah 50 M? Ya. Ataukah semua harus bergabung sehingga bisa mendapatkan kebutuhan dana sebesar 50 M? 500, gimana itu Pak? Minimal 500 ya. Ya, jadi begini dia Pak Mar. Kalau untuk pendanaan ya, jadi diutamakan tadi kan bicara infrastruktur ya, 500 miliar infrastruktur. Subbidangnya itu adalah transportasi, kemudian logistik hub, kemudian UMKM dan startup. Oke. Pertanyaannya sederhana lagi. Bagaimana menyerap dana ini untuk UMKM? Karena UMKM itu kan mungkin kebutuhan 5 miliar sudah bisa melakukan satu bidang usaha ya. Itu di-compile atau di JO Pak, di Joint Operation kan. Kemudian dalam JO itu
akan terjadi konsorsium. Konsorsiumnya apa? Antara pihak swasta dengan BUMD. Kemudian dikompil di dalam, jadi satu grouping ya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau misalnya dalam satu JO itu berarti kan harus ada badan usaha yang memayungi dari seluruh pelaku UMKM tersebut. Gitu dia, Pak. Jadi katakan UMKM 1, 2, 3, dan 4 ada 30 UMKM itu di JO-kan dalam satu asosiasi ataupun satu badan usaha, kemudian yang menjadi konsorsium inilah yang mengajukan pendanaan tersebut. Yang menjadi konsorsium itulah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Kemudian pembagiannya bagaimana? Iya, pembagiannya kan nanti dari laporan ataupun feasibility study ataupun dari forecast yang sudah diuraikan. Misalnya UMKM 1 dia butuh cuma 5M, yang satu 15M. Ya, berarti proporsional daripada dana hibah itu ya 30% proporsional kepada dana hibah, 70% proporsional terkait utang investasinya gitu, Pak. Jadi harus ada leadernya, Pak. Oke. Jadi saya pastikan kembali Pak bahwa pengajuan satu proposal itu harus bernilai minimal 500 miliar ya. Benar, Pak. 15 miliar ya, bukan 50M ya. 500. 500. Oh gitu ya. Kalau kita ini kan bisa dibilangkan industri-industri yang mungkin tidak besar. Itu ada cara lain nggak Pak ya untuk mengakali selain yang tadi? Karena waktunya juga sudah agak mepet ya Pak ya. Mengkoordinasi antara satu usaha dengan usaha lain untuk membentuk satu konsorsium, kemudian UMKM, kemudian dari UMKM dengan UMKM lain membentuk satu konsorsium, kan butuh waktu yang panjang nih Pak. Boleh Bapak mungkin berikan satu masukan sebagai tips kami, mengingat ini kan baik, sangat bagus, sehingga kami bisa memanfaatkan rencana atau program untuk pendanaan ini, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, seperti yang dari awal kami sampaikan, APNAS itu adalah berfokus pada investor strategic partner ya. Jadi dalam pemberdayaan anggota itu kami tidak hanya bisa mengakses ke MCC, tapi masih ada pendana atau pendonor lainnya terkait kebutuhan-kebutuhan daripada pelaku usaha di Indonesia. Untuk UMKM khususnya, Pak, MCC juga katakanlah close untuk tahun ini ya, untuk per 31 Januari nanti. Tapi misalnya proposal-proposal yang sudah ada di tangan Bapak Ibu masing-masing bisa disubmit ke kami. Kemudian dalam submit proposal tersebut dijelaskan bagaimana mulai dari incoming-nya, progresnya, dan output-nya itu bisa menjadi project yang accountable, ya, reasonable, dan bankable. Itu yang 3 poin itu dulu Pak utama, Pak Martinus. Jadi kalau untuk pembiayaan banyak sekali pendonor-pendonor dari luar yang bisa digunakan untuk penggunaan dana-dana yang tidak besar ataupun yang sedang ataupun yang kecil. Selama proposal-proposal itu seperti yang kami terangkan tadi ada 3 kategori, accountable, reasonable, dan bankable. Jadi untuk saat ini nggak ada masalah Pak Martinus kalau memang waktunya sudah tidak terkejar karena memang waktunya sudah sangat mepet seperti yang Bapak sampaikan, perlu komunikasi-komunikasi yang lainnya. Namun bagi kami adalah satu hal yang gampang untuk mengkomunikasikan dalam satu komunitas. Jadi misalnya ini Bu Desi punya komunitas di Sulut untuk Kepulauan Riau, langsung minta audiensi sama Pak Gubernur, kemudian langsung
disiapkan sama tim Bapeda ya, Bapeda provinsi untuk di-guide cara membuat proposalnya gitu. Jadi itu untuk men-saving time ya Pak Martinus. Oke. Oke, jadi yang saya tangkap penjelasan Bapak barusan bahwa yang penting kita coba ajukan aja dulu usaha kita seperti apa. Apabila pun ini tidak bisa tidak mencapai dari minimum pengajuan lewat program ini, tadi ada beberapa program pendanaan lainnya yang ada di Apeknas seperti itu Pak ya. Dan dari Apeknas akan melakukan tinjauan untuk mengalihkan atau melihat pendanaan yang seperti apa yang bisa dibantu seperti itu Pak ya. Seperti itu yang saya tangkap Pak. Betul Pak ya? Benar Pak. Oke, jadi teman-teman yang hadir di sini mungkin bisa paham ya. Kita berupaya aja ya, apa aja proposal yang kita bisa ajukan sehingga kita bisa ajukan saja dulu ke pihak Apeknas Pak ya. Pak Fandi, saya ada punya pertanyaan terakhir, tetapi sebelum saya bertanya, mungkin saya akan berikan kesempatan dulu kepada teman-teman. Silakan teman-teman yang hadir di sini untuk bisa bertanya sebelum saya mengajukan pertanyaan terakhir. Tetapi sebelumnya untuk yang sudah hadir di sini juga saya mau menghimbau untuk melihat di kolom chat itu ada absen yang teman-teman diminta untuk melengkapi. Sebentar saja kok, paling kita klik 2 menit udah selesai kita absen. Jadi mohon supaya teman-teman melihat ke kolom chat dan melengkapi absen yang sudah disiapkan oleh kami ya dari panitia yang melaksanakan webinar ini. Oke, silakan. Apabila ada yang ingin bertanya, Ibu Desi ada yang mau bertanya? Pak Martinus. Ya, Pak Fandi. Silakan Pak. Ya, saya kasih tunjuk dulu contoh pra-eksekutif summary bagaimana menyatukan antara UMKM dengan pengusaha besar ataupun pengusaha yang bisa menjadi leader project ya. Ini untuk Batam ada contoh untuk Batam, Kepulauan Riau, pra-eksekutif summary-nya. Di Batam itu akan dibangun yang namanya Sambau SCL ya, Supply Chain Management dan Logistik Hub. Dengan belum nampak Pak, belum nampak. Halo? Belum nampak share datanya Pak, dibuka dulu Pak. Oke, ya. Ulang ya. Iya. Ini sudah? Ya sudah Pak. Oke. Ini ada contoh, ini tapi masih pra ya Pak ya, ini pranya ya, belum proposal yang dalam. Ini contoh bagaimana UMKM saling bersinergi. UMKM. Ini contoh pra-eksekutif summary-nya dulu. Jadi yang disiapkan kan pra-eksekutif summary-nya, kemudian eksekutif summary-nya. Ini ada supply chain management atau logistik hub. Jadi karena ini adalah bidang infrastruktur yang utama, jadi fokusnya di infrastruktur dulu, leader project-nya ya. Nah, tapi di sini ada berkaitan dengan logistik hub. Ya, ada yang berkaitan dengan supply chain management. Ya, kita akan lihat. Saya next kan. Kemudian, kenapa sih UMKM itu penting? Ya, di sini ada konsep flow bisnisnya. Ya, ini bisnis hub-nya. Oke, supaya dana itu tercukupkan, ini ada logistik hub di sini, kemudian ada overseas manufaktur di sini, ada domestic manufaktur di sini. Domestic manufaktur, kemudian domestic supplier. Inilah UMKM Bapak Ibu. Ini UMKM. Ini UMKM-nya akan mensupport ke main project ini, logistik hub. Kelihatan ya? Ini saya next. Kemudian ini lahan yang disiapkan, ya.
lahan disiapkan. Ini peta lahannya ya, sekitar 50 hektar lahannya. Ya, kemudian main buildingnya 180.000, ya, supporting facility-nya 120.000. Ya, kemudian ada parking, ada street road-nya, ada public facility-nya sekitar 200.000 persegi ya. Ini estimasi funding cost-nya ya, 928 miliar. Jadi di sini dibangun yang namanya infrastruktur dulu, infrastruktur, bangunan utama, fasilitas pendukung. Oke. Kemudian UMKM-nya ya. UMKM-nya itu tadi di sini mensupport. Itu tuh. Ya, ini. Ah, ini. Jadi katakanlah kita punya UMKM ya, UMKM. Karena bicara logistik hub berarti warehouse ataupun bangunan untuk penyokong atau pendukung UMKM tadi disiapkan di dalam areal logistik hub itu, disiapkan atau diberikan. Sehingga nanti proporsionalnya di sini. Misalnya UMKM-nya butuh berapa? Butuh katakan 5 miliar. Jadi si leader project-nya itu atau perusahaan tersebut ya ataupun BUMD tersebut memberikan slot dan fasilitas kepada UMKM itu. Kemudian pembiayaan yang dilakukan UMKM ya itu terpisah lagi kebutuhannya. Jadi ada yang namanya proposal tersendiri dari pelaku UMKM kepada main lead project tadi, main lead project. Paham ya Pak? Halo, Pak Martin. Bisa Pak, paham Pak, bisa dipahami. Jadi ini saya tambahkan di sini bagaimana sih logistik model untuk marketplace dan industri. Nah, jadi di sini domestic logistik hub-nya tetap masih ada nih. Ya, baru nanti ekspor produk UMKM itu si logistik hub-nya lah yang melakukan ekspor ke foreign customer ini ataupun ke foreign manufacturer. Nah, bagaimana nanti penjualan produk itu, bagaimana packaging produk tersebut, nah, itu di sini semua, di si logistik hub-nya. Makanya proposal-proposal itu memang harus benar-benar dibuat master perencanaannya dengan matang gitu. Sehingga pelaku UMKM-nya sudah terkunci menjadi teamwork daripada si pengaju pembiayaan. Gitu dia, Pak. Oke. Ya, Oke, bisa paham Pak. Iya, memang butuh waktu juga ya yang cukup besar apabila kita membuat sebuah koordinasi seperti itu ya, waktu yang panjang maksud saya. Tetapi nggak apa-apa untuk yang saat ini ada. Tadi Bapak katakan bahwa kita bisa coba mengajukan ke ini ya ke Apeknas dulu dengan proposal yang dimiliki saat ini. Seperti itu ya. Oke, teman-teman silakan pertanyaan saya berikan kesempatan sebelum nanti saya bertanya untuk pertanyaan terakhir. Ibu Desi dulu saya persilakan apabila ada pertanyaan, Bu Desi. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Paham tadi, Pak. Udah. Iya, kawan-kawan yang lain bisa dipersilakan untuk bertanya apabila ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sekali lagi tolong diisi lembaran daftar hadir. Pak Fandi, pertanyaan saya terakhir, apakah memungkinkan jika kita meminta contoh proposal yang sudah ada atau yang bentuknya seperti apa, template-nya sehingga memudahkan kita karena juga jujur banyak yang belum pernah membuat proposal tersebut. Menurut Pak Fandi bagaimana sebaiknya untuk
pembuatan proposal ini sehingga kita juga mendapat gambaran gitu. Ya. Jadi Pak Martinus, memang untuk pengajuan proposal ini, pertama harus diketahui Bapak, konsep pembiayaan ini adalah yang pertama hibah 30% dan utang investasi 70%. Berikutnya dengan minimum 500 miliar secara jaminan, ya, jadi kita dapat pinjaman, dapat hibah. Kemudian kan pertanyaannya adalah jaminannya apa, kan itu dulu ya. Jaminannya itu, kolateralnya itu adalah kolateral yang paling utama, akan dinilai dengan 3 kriteria tadi, ya, reasonable, accountability-nya, dan bankable. Ya. Dengan 3 kriteria itu, kunci daripada semua keberhasilan ini adalah di proposal, Pak. Proposal itu meliputi banyak hal atau banyak parameter. Ya, baik itu return ROI-nya, return of investment-nya, kemudian feasibility study-nya, kemudian forecast daripada pembiayaan tersebut, ya. Kemudian riset development-nya. Jadi tidak seperti misalnya saya punya contoh proposal nih, saya share ke Pak Martinus, itu bakal nggak ini Pak, bakal nggak lulus, ngabisi waktu. Jadi kalau memang benar-benar ada keseriusan kita, kami dengan tim Bappenas itu memiliki training-training khusus. Jadi itu yang dikatakan dengan knowledge transfer. Jadi kita akan melakukan transfer pengetahuan, cara membuat proposal tersebut, cara membuat penelitian tersebut, cara membuat kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Jadi ada lagi Pak, pertemuan-pertemuan khusus yang bisa kita bentuk ke depan. Jadi tidak seperti misalnya satu executive summary terus kita buat, kemudian kita copy paste, saya yakin pengajuan kita pasti gagal, Pak. Sehingga kami kalau memang kita ada keseriusan, ya, itu memang harus betul-betul intensif training, Pak. Intensif training. Dan itu kita punya kelas intensif training khusus dari seluruh Indonesia. Gitu Pak Martinus. Oke, Pak Fandi ya, saya paham dengan penjelasan Bapak ya. Jadi nggak semudah kita juga untuk membuat copy paste proposal yang sudah ada, merubah nama perusahaannya, merubah bentuk usahanya, merubah lokasinya dan sebagainya, Pak ya. Betul. Karena ada hal yang kita harus tonjolkan masing-masing bidang yang diajukan itu mungkin yang perlu ditonjolkan bisnisnya seperti apa itu berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan saya mau tutup ini pertemuan kita dan saya nanti akan mengabarkan kembali apabila ada rencana dari pihak Apeknas untuk memberikan webinar selanjutnya ya. Kemudian juga untuk selanjutnya saya mengimbau teman-teman jangan khawatir ya, kita di sini adalah untuk mengupayakan percepatan pembangunan di semua wilayah Republik Indonesia ya. Dan kita ingin membantu teman-teman dalam hal membesarkan usaha dan juga melebarkan bisnis daripada teman-teman. Perlu diingat bahwa apapun yang kita lakukan di sini tidak berbayar ya Pak ya, saat ini, dan tidak memungut biaya apapun, sehingga teman-teman tidak usah khawatir ketika teman-teman nanti ingin mengajukan proposal atau ingin bertanya selanjutnya seperti apa, bisa hubungi saya nantinya dan atau menghubungi Pak Fandi ya, atau di grup WA kita ya, kita bisa bertanya di grup WA kita untuk kita bisa berkomunikasi. Yang paling penting dalam hal ini kita memiliki satu keinginan untuk bisa saling membantu di sini terkait informasi yang kita berikan, karena jujur saya katakan banyak program-program dari pemerintah
yang biasanya bagus-bagus programnya, tapi sampahnya itu tidak sampai ke bawah, itu sampai level-level di atas saja ya. Dan ini yang kita ingin supaya semua program-program pemerintah saat ini itu bisa sampai kepada semua orang gitu ya, termasuk teman-teman ya yang punya peluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti itu. Ya, Pak Fandi, ada lagi yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, mungkin yang paling penting adalah yang pertama semangat membangun Indonesia, Bapak Ibu ya. Kemudian semangat membangun Indonesia itu adalah semangat berwira swasta. Ya, modal finansial itu memang penting, namun yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi wirausahawan yang smart. Yang dimaksud dengan smart adalah mungkin Bapak Ibu yang dari Sulawesi Utara memiliki kolega ataupun kelompok-kelompok ataupun asosiasi lainnya. Nah, ini disatukan, dibentuk dalam wadah ya, di dalam wadah APENAS Sulawesi Utara, sehingga bisa menciptakan iklim atau komunitas wirausahawan yang sejati. Sehingga di situ nanti kita akan makin sering melakukan webinar, kemudian pencerahan-pencerahan positif, sehingga nanti seperti pola kerja semut, Bapak Ibu, kerja gotong royong untuk mendapatkan kue yang besar tadi. Karena terus terang kalau kue yang kecil-kecil itu banyak dari pemerintah Indonesia sendiri, seperti contoh dari perbankan, dana kur ya di bawah 200 juta, di bawah 100 juta itu ada masing-masing program dari perbankan. Jadi kan kalau misalkan kita mau ambil kue gede, ya kita harus bentuk komunitas yang baik, komunitas yang konsisten, komunitas yang komitmen. Jadi mungkin Bapak Ibu yang khususnya dari Sulawesi Utara, teman-teman dari Sulawesi Utara, bantu bentuk tim di Sulawesi Utara supaya nanti kita bisa saling berbagi informasi, saling sharing, dan saling melakukan knowledge transfer, ya, mentransfer pengetahuan kami, dan mudah-mudahan bisa dipakai di Sulawesi Utara. Intinya adalah APENAS membangun Indonesia, membangun infrastruktur atau konstruksi melalui pemberdayaan pola seperti ini. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dari Sulawesi Utara, saya berharap tetap keep kontak dengan kami seperti yang disampaikan Pak Martinus. Ya, bagaimanapun Pak Martinus adalah putra daerah dari sana dan beliau juga akan bahagia bila Sulawesi Utara maju. Ya, Pak Martinus ya. Jelas saja Pak, jelas pasti seperti itu ya. Ya, jadi mungkin itu kita tetap bisa sinergikan kembali, tapi dibentuk di sana di Sulawesi Utara, Bapak Ibu, dibentuk kembali seperti yang kami sampaikan. Kami memang pengusaha, kedua kontraktor dan konstruksi, sehingga apapun yang bisa kita sinergikan bersama itu mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang positif. Mungkin dari saya closing statement cukup, Pak Martinus. Terima kasih waktunya Pak Martinus. Oke. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fandi untuk waktu Bapak yang sudah diberikan melalui penjelasan ini. Dan satu poin yang saya akan garis bawahi, tadi penjelasan Pak Fandi untuk teman-teman di Sulawesi Utara, yang penting adalah semangat membangun Indonesia, terutama daerah kita ya, dan juga tetap berusaha, jangan sampai merasa bahwa semua itu ada kesulitan ya. Kami dari Pak Fandi dari pihak APENAS dan saya sendiri akan selalu tetap bisa membantu teman-teman semua di sini, dan juga tentunya kita masih bisa keep kontak. Kita ada WA group yang tidak akan saya matikan dulu sampai nanti kita bisa berhubungan juga melalui WA group tersebut ya. Itu saja yang saya ingin sampaikan, teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih.
Terima untuk kasih. kehadirannya, dan kita akan berjumpa lagi apabila ada pertemuan selanjutnya. Tuhan Terima memberkati kita kasih. semua. Shalom. Shalom.